Oke, terima kasih ya untuk kelompok Aplikasiosity dengan anggota kelompok Andreas, Raymond, dan Ricky Syarif untuk hadirannya. Jadi untuk aturannya atau SOP-nya tidak berbeda jauh dengan anggota atau tim-tim yang sudah tampil sebelumnya ya. Nanti teman-teman saya kasih waktu sebanyak maksimalnya 20 menit untuk menjelaskan presentasinya, kemudian memaparkan sampai dengan ke demonstrasi aplikasinya ya. Nah, urutannya sendiri nanti teman-teman atau Andes dan juga Ricky mulai terlebih dahulu dari Google Slide-nya dulu ya, presentasi dulu, dibuka seperti biasa, pastinya dikenalkan timnya, idenya, kemudian dipaparkan materinya. Setelah selesai memaparkan materi, langsung lanjut ke demonstrasi aplikasinya, jadi Figma. Di sana silakan kamu jelaskan aplikasinya per fitur atau per halamannya ya, fungsinya seperti apa, alurnya seperti apa, kalian jelaskan. Kemudian setelah selesai demonstrasi aplikasi, akhiri dulu dengan kesimpulan dari ide yang kalian buat ini ya, kesimpulannya. Setelah kesimpulan baru nanti kita masuk ke tanya jawab ataupun koreksi jika ada ya. Kemudian selama memaparkan materi, Andreas dan juga Ricky silakan untuk mengaktifkan kameranya ya, saat sedang menjelaskan atau sedang mendemonstrasikan. Seperti itu. Ya. Untuk dokumentasi juga nanti kita akan foto di akhir sambil memperlihatkan prototipenya, dan juga untuk presentasi ini sedang saya rekam ya. Nah, jadi nanti untuk videonya akan bisa kalian tonton juga untuk bentuk dokumentasi milik kalian pribadi juga ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan sebelum kita mulai. Ada Pak. Kalau dari saya belum, Pak. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, waktunya 20 menit teman-teman ya. Dimulai dari sekarang. Silakan Ricky dan juga Andreas. Ya. Keep file. Oke, jadi selama Sorry. Presentasinya boleh dibikin full screen aja. Diklik dulu tombol presentasinya. Iya, sip. ya. Oke. Jadi selamat pagi Pak Amos. Jadi sekarang saya dan Ricky Syarif akan memberikan presentasi mengenai ide kami, yaitu aplikasi City. Jadi tim kami cuma ada berdua, yaitu saya sendiri, ada Mas Rito, dan teman saya Ricky Syarif. Ya, jadi mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi di zaman modern ini tuh teknologi mulai mengambil alih berbagai pekerjaan manusia gitu, tak terkecuali di bidang usaha. Dan dalam berusaha tuh dulunya kan kita sebelum ada teknologi itu kan memakai cara-cara yang konvensional gitu, cara-cara yang umum gitu. Jadi tapi kalau dari cara itu tuh masih memiliki banyak kekurangan gitu, kayak susah mencari waktu untuk berdiskusi, dan juga regulasi perusahaan gitu tuh tidak efisien gitu. Terus juga oleh karena cara-cara konvensional yang memiliki banyak kekurangan ini, kami itu memiliki ide untuk menghadirkan startup yang menyederhanakan model bisnis yang ada sekarang ini. Nah, rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana pengaruh regulasi perusahaan dengan produktivitas perusahaan, itu ngaruh atau enggak. Yang kedua ada apakah variabel kualitas pelayanan dapat mempengaruhi pelanggan dari mitra aplikasi CP. Yang ketiga, apakah teknologi bisa
mengefisienkan pekerjaan manusia, dan yang terakhir, apakah teknologi yang digunakan sepadan dengan hasil yang kita peroleh. Nah, tujuan kita membuat ini tuh yang pertama membantu dan mempermudah pertemuan kerjasama perusahaan. Jadi seperti yang tadi pertama itu kan, kalau cara konvensional itu kita susah untuk bertemu gitu. Dengan adanya aplikasi kami ini, kita tuh dapat membantu para perusahaan itu supaya dapat kumpul dan bekerjasama dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu dan mengembangkan UMKM di Indonesia, usaha kecil menengah di Indonesia. Jadi kita tuh emang targetnya itu tuh ke UMKM ini untuk membantu mereka dalam memperoleh suatu barang gitu. Dan yang ketiga itu mengurangi birokrasi yang ada dalam perusahaan, seperti yang tadi di awal itu untuk mengurangi regulasi yang terlalu ribet gitu. Yang keempat, ada mempercepat dan mengefisienkan kinerja perusahaan. Yang kelima, membantu menggerakkan ekonomi Indonesia menjadi lebih cepat. Sasarannya, jadi target pasar yang kita tuju itu seperti yang tadi saya awal bilang itu UMKM. Kenapa kita memilih UMKM? Karena UMKM itu berkontribusi kepada perekonomian nasional sebanyak 60% gitu. Terus juga 99,99% usaha di Indonesia itu UMKM, jadi uang yang kita dapatkan itu sangat besar. Terus juga dengan adanya program digitalisasi perusahaan 4.0, kami mendapatkan banyak kesempatan gitu untuk membantu para UMKM. Sekarang saya masuk ke analisis masalah. Jadi biasanya tuh dalam kita menjalani suatu usaha gitu, biasanya kita tuh mengalami berbagai masalah gitu, seperti yang pertama minimnya modal untuk memulai usaha. Nah, modal itu kan sangat penting itu untuk memulai suatu usaha. Dan terkadang orang tuh suka kurang modal atau minim lah modalnya untuk memulai suatu usaha. Yang kedua itu perlunya teknologi sebagai pendukung usaha serta akses data yang aman dan terjangkau. Terus juga yang ketiga, banyaknya regulasi yang membuat usaha menjadi tidak efektif dalam melayani. Yang terakhir, sulitnya menemukan waktu untuk berdiskusi antar perusahaan. Nah, dari masalah-masalah ini tuh kita membuat aplikasi OCT yang dapat memecahkan masalah-masalah yang tadi itu dengan cara menyediakan layanan yang bisa diakses secara gratis, dan juga menyediakan informasi suatu perusahaan dengan transparan namun tetap aman. Yang terakhir, memberikan beberapa pelayanan penunjang pembangunan UMKM. Nah, ini flow chart-nya atau ininya. Jadi yang pertama, kalau usaha itu kan kalau kita memakai cara konvensional pasti susah menemukan waktu yang pas untuk berdiskusi. Lalu yang kedua, regulasi panjang yang berbelit-belit. Setelah itu juga ada masalah yang tadi minimnya modal, perlunya teknologi, banyaknya regulasi, sama sulit menemukan waktu lagi. Itu kalau cara konvensional. Kalau aplikasi OCT itu kita menyediakan suatu startup yang memiliki regulasi yang efisien, serta kita tuh menyediakan layanan yang bisa diakses secara gratis, menyediakan informasi suatu perusahaan gitu, sama terakhir menyediakan beberapa layanan penunjang pembangunan UMKM. Nah, ini showcase-nya, jadi ini tuh sedikit apa ya, pratinjau gitu dari aplikasi kami. Jadi yang ini yang di sebelah kiri itu tuh ada dari menu login sama register. Yang di sebelah kanan itu halaman utamanya pas kita udah selesai login. Nah, ini halaman utamanya yang di sebelah kanan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi. Boleh, silakan dilanjutkan ke prototipenya ya. Terima kasih.
Jadi ini ada halaman pertama dari aplikasi kami. Di sini ada perkenalan sedikit dengan aplikasi kami. Ada beberapa step. Kemudian ini adalah halaman login kami. Nah, tinggal masukin alamat email dan password kalau sudah memiliki akun. Kemudian untuk registernya ada 2 akun di sini. Pertama akun perusahaan dengan akun biasa. Karena nanti ada beberapa layanan kami yang hanya bisa diakses uh, untuk beberapa orang saja. Ini untuk registrasi dari perusahaannya. Ini hanya beberapa informasi sedikit yang dibutuhkan untuk aplikasi. Sedangkan beberapa informasi seperti nomor pajak atau hal lainnya akan diinformasikan lewat email perusahaan. Ini juga ada lokasi perusahaan, tempat perusahaan seperti produksi, kantor, dan lokasi lainnya. Terus daftar. Nah, ini adalah halaman pertama dari aplikasi kami. Ada memiliki 4 layanan: market, delivery, find job, sama service. Sebelumnya kami akan menjelaskan menu bawahnya. Pertama, ini tuh seperti daftar pesan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang benar-benar membutuhkan. Misalnya kayak kita usaha baju, ya berarti pesan yang kita tampilkan untuk menunjang bisnis kita. Ini adalah beberapa artikel, misalnya kayak ada diskon atau ada beberapa informasi penting terkait perusahaan tersebut, dan ini adalah kontaknya. Kemudian tuh ada aktivitas. Di sini tuh kalau kita misalnya udah order suatu barang atau misalnya delivery suatu barang, bisa terlihat secara real time, oh udah sampai mana pembuatan barang kita. Kemudian tuh ada juga akun. Kalau akun ini tuh punya beberapa jenis. Pertama kayak pemilik perusahaan. Biasanya pemilik perusahaan tuh memiliki akses penuh seperti data-data berikut. Nah, di data-data berikut tuh rencananya kami akan memiliki beberapa saran perusahaan. Misalnya lebih baik ke depannya seperti ini dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang telah tercatat di sini. Kemudian tuh ada beberapa layanan sama market. Kalau untuk market itu ada 2, barang produksi dan barang jadi. Kemudian ini ada beberapa jenis barang yang bisa dipilih. Kemudian jika kita ingin membelinya seperti ini, di sini adalah deskripsi terkait barang yang kita miliki, yang kita akan beli. Kita juga bisa kontak dengan perusahaan tersebut, dan juga kita bisa mengetahui estimasi barang kita jadi kapan secara real time. Misalnya kayak perusahaan dalam 2 bulan terakhir ini penuh, nah berarti bisa di offer ke bulan ketiga dan kita tahu loh barang kita jadi kapan. Kemudian dan untuk ini itu ada profil perusahaan ini jalannya. Kita juga bisa aktifkan notifikasi terkait perusahaan tersebut. Dan untuk pembeliannya ada beberapa fitur seperti meeting dan tidak meeting. Maksudnya kalau kami menyediakan informasi meeting dan tidak meeting itu di setiap barangnya, karena setiap perusahaan pasti memiliki nggak cuma memiliki satu barang aja kan. Nah, kami ingin kalau misalnya orang ingin menanyakan terkait barang A, nah benar-benar orang yang kita tanya itu benar-benar tahu, oh barang A seperti ini. Makanya kami kasih fitur meeting ini di beberapa barang, dan kita juga memiliki akses mau diambil sendiri ataupun dideliverykan. Kemudian ini untuk bagian pembayarannya. Kemudian tuh untuk find job. Nah, ini find job itu hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Misalnya ini
kita bisa mencari beberapa pekerjaan yang dibutuhkan dan beberapa analisis yang dibutuhkan perusahaan, misalnya dari gaji, waktu bekerjanya, estimasinya, berapa lama, ini lokasi perusahaan dan lain-lain. Nanti tinggal di-apply, nanti bakal ada email notifikasi yang akan dikirimkan. Kemudian ke berikutnya adalah layanan delivery. Kalau untuk delivery ini dia memiliki kontrak karena layanan delivery ini dari kami sendiri. Jadi kita bisa akses 1 tahun, misalnya kita akses motor atau mobil box atau yang lainnya. Bahkan bisa tidak juga, tinggal check out, terus kita bisa langsung membayar. Kemudian tuh ada service. Kalau service ini seperti ini tampilannya, ada beberapa bagian juga. Misalnya kita ingin service mesin cuci, nah seperti ini tampilannya. Tinggal bayar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi dan juga demonstrasi aplikasinya dari kelompok Aplikasiosity dengan anggota Vicky dan juga Raymond ya. Oke, kalau saya tangkap dari ide yang kalian presentasikan, itu kan dia adalah platform yang mewadahi UMKM ya, betul nggak? Atau kurang tepat? Betul ya, di mana UMKM itu dia diberikan satu wadah khusus untuk dipublikasikan ke orang lain agar bisa akses perusahaan-perusahaan lain bisa order ke UMKM tersebut, kemudian orang luar atau orang umum bisa order ke UMKM yang terdaftar di aplikasi City ini, betul atau kurang tepat? Betul ya, oke. Nah sebenarnya untuk ide ini bagus teman-teman, jadi teman-teman bikin marketplace khusus UMKM, jadi bukan marketplace jual beli antara seller dengan buyer, tapi benar-benar mewadahi UMKM ya, tapi yang data itu di mana hanya perusahaan-perusahaan tertentu atau orang-orang yang verified saja yang bisa mengorder ke UMKM tersebut ya. Tapi sayangnya teman-teman di demo prototipe ini udah lengkap banget fiturnya ya. Fiturnya udah lengkap banget di demo aplikasinya, ada macam-macam fiturnya, tapi sayangnya di presentasinya tidak dijelaskan semua apa yang digambarkan di prototipe. Jadinya beda antara yang digambarkan di presentasi dengan hasil prototipenya. Jadi yang di presentasi itu hanya gambaran umumnya saja. Kalau tadi saya lihat di presentasi yang disampaikan oleh Raymond, tapi sedangkan di prototipe aplikasinya dia malah lebih rinci ya gitu. Jadi kurang menampilkan poin-poin utama yang ditampilkan di prototipe aplikasinya seperti itu sih. Tapi secara ide kemudian demonstrasi aplikasinya sudah sangat bagus ya, terkait dengan fitur, tampilannya pun simple ya, rapi juga, kemudian banyak animasinya bisa digerak-gerakin, udah saya lihat digerakin, kemudian begitu dipencet ganti warna, baterai segala itu bagus ya. Thank you Ricky sama Raymond. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan. Kalau dari saya nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau dari saya juga nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin boleh dari Ricky atau dari Raymond untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, jadi kesimpulannya ini tuh apa ya? Aplikasi City ini tuh merupakan sebuah aplikasi atau startup yang kita rancang bersama untuk apa ya, istilahnya membantu para UMKM untuk mendapatkan barang-barang mereka gitu. Kami juga menyediakan beberapa fitur seperti tadi market untuk mencari perusahaan, terus juga ada informasi mengenai perusahaan tersebut, dan juga kita juga bisa mengetahui kapan barangnya itu telah siap gitu, dan
kita juga bisa untuk apa ya, setidaknya untuk menyampaikan bahwa kita tuh mau barangnya ini di delivery atau diambil di tempat gitu. Itu kesimpulannya. Oke, siap. Terima kasih Raymond atas kesimpulan yang telah disampaikannya. Jadi aplikasinya bagus ya. Sampai tadi ada proses pengorderan barangnya sampai di mana produksinya tuh dari pihak pengorder ke pihak UMKM atau pabriknya itu kelihatan proses pengerjaannya sampai di mana. Itu bagus ya. Jadi nggak hanya proses pengiriman atau pengambilan barang, tapi proses produksinya pun kalian tampilkan di aplikasi ya secara rinci. Bagus banget aplikasinya. Oke, untuk dokumentasi terakhir teman-teman, kita akan foto bersama. Boleh silahkan ditampilkan si prototipenya, halaman yang mana saja yang menurut kalian paling harus ditampilkan halamannya. Silahkan ditampilkan nanti untuk kita fotokan juga, silahkan. Oke, sip. Silakan diatur dulu gayanya bagaimana ya, posisinya dienak-enakin dulu. Kemudian jangan lupa senyum ya, raut wajahnya dirubah dulu. Jangan lupa senyum, masih pagi. Oke, sudah diisi dengan gorengan di pagi? Gorengan atau pisang goreng sudah? Atau roti bakar, susu, energen udah? Harusnya semangat dong. Ayo, ayo silakan senyum dulu, kita atur posisi dulu untuk foto ya sebagai kenang-kenangan. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sip. Terima kasih Ricky dan juga Raymond untuk presentasi dan juga demonstrasi aplikasinya. Meskipun cuma berdua tapi hasilnya maksimal. Mantap ya. Apresiasi tinggi buat kalian berdua. Mantap. Mungkin suatu saat baik itu saat kalian kuliah atau kalian masuk ke dunia industri, ide yang kalian buat hari ini bisa kalian implementasikan di kehidupan nyata ya. Seperti itu. Kemudian semoga apa yang kalian kerjakan hari ini, apa yang kalian sampaikan hari ini ya dapat bermanfaat untuk kedepannya, baik itu ketika saat kalian kuliah atau ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja ya. Terima kasih untuk Raymond dan juga Ricky untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu kembali di lain pertemuan ya. Terima kasih dan boleh melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih Ricky dan juga Raymond. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ayo, Malika. terima kasih. Mari.